Hello everyone, teman-teman, Mas, Mbak semuanya. Halo, saya Awan dan selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris untuk Rumble paket C. Nah, kita langsung mulai aja ya, teman-teman. So there will be two topics that we will discuss today. Akan ada dua topik pembahasan pada hari ini. Yang pertama adalah news item atau news text. Yang kedua adalah procedure text. Nah, keduanya ini merupakan jenis-jenis tulisan, jenis teks yang keduanya pun memiliki tujuan yang berbeda. Nah, untuk kelas hari ini kita akan mencoba untuk memahami tujuan dan juga isi dari kedua jenis teks tersebut. Jadi untuk kelas hari ini nih kita akan banyak membaca-baca teks gitu ya teman-teman. Siap-siap. Nah, materi yang pertama yaitu procedure text gitu. Teks prosedur bahasa Indonesia itu. Yaitu teks yang berisi perintah atau instruksi. Jadi teks ini tuh bertujuan untuk menguraikan gitu ya, menguraikan bagaimana sih caranya membuat sesuatu atau bagaimana sih caranya melakukan sesuatu melalui urutan-urutan kegiatan atau melalui langkah-langkah tertentu. Nah, ini yang ada di dalam suatu procedure text atau teks prosedur. Pertama soal strukturnya dulu nih. Gimana sih cara penulisannya gitu? Umumnya sih, ya, struktur umumnya itu ada seperti ini gitu. Ada tiga bagian. Bagian pertama tuh biasanya bentuknya goal gitu ya. Goal itu apa sih? Goal itu tujuan gitu. Apa tujuan dari teks prosedur? Tadi yang udah saya bilang gitu bahwa tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk, ya kan? Memberikan petunjuk tentang apa? Tentang how to do something. Bagaimana cara melakukan sesuatu atau how to make something. Bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, kalau di dalam contoh teks ini gitu ya, mungkin teman-teman kalau mau boleh di pause dulu videonya atau mau diberhentikan sebentar untuk bisa baca, boleh banget. Dalam contoh teks ini, tujuannya apa sih? Teks prosedur ini yang dicontoh. Tujuannya adalah untuk memberitahu bagaimana caranya membuat es krim gitu kan. Easy no churn homemade ice cream judulnya itu. Bagaimana sebenarnya bagaimana caranya membuat es krim di rumah sendiri gitu. How to make homemade ice cream. Itu goal dari tulisan ini. Lalu bagian yang kedua itu biasanya berisi tentang materials. Materials itu apa sih? Materials itu bahan-bahan gitu ya. Materials itu bisa tools, bisa ingredients gitu. Tools itu alat gitu ya. Alat apa aja yang dibutuhkan untuk membuat suatu hal. Dan ingredients itu bahan. Bahan apa aja yang dibutuhkan. Nah, kalau di dalam teks ini kan yang hanya diberitahu nih bahan-bahannya nih. Kalau teman-teman lihat ada ingredients nih. Ya kan? Apa aja yang dibutuhkan untuk membuat es krim di sini tuh? Bahan apa aja yang dibutuhkan? Ada di sini one cups heavy whipping cream. Itu krim kocok gitu, whipping cream tuh. Di bawahnya ada sweetened condensed milk. Apa tuh? Uh, Susu kental manis. Nah, di bawahnya lagi ada vanilla extract gitu, ekstrak vanilla. Nah, ini adalah bahan-bahan ya kan? Ingredients yang dibutuhkan untuk membuat es krim. Nah, selain ingredients sebenarnya juga bisa kita tambahkan tools gitu ya. Di sini nggak ditulis secara eksplisit gitu kalau di teks ini, tapi bisa juga kita tambahkan tools gitu ya. Alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat es krim? Nah, itu kita bisa juga sebenarnya untuk menulisnya gitu ya. Misalnya kita perlu mixer gitu kan, alat pengaduk, kita perlu misalnya kulkas untuk mendinginkan. Nah, itu kan alat yang dibutuhkan. Nah, itu juga bisa sebenarnya ditulis untuk agar semakin melengkapi. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga ini biasanya yang paling penting sebenarnya adalah instructions gitu ya, langkah-langkah, prosedur, namanya teks prosedur ya, harus memberikan prosedur yang bagaimana caranya, how to do something or how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, digambarkan dalam bentuk langkah-langkah, steps gitu ya, instructions. Nah, ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Maaf ya. Nah, lalu apa aja sih language features-nya gitu ya? Fitur-fitur kebahasaan dari prosedur teks ini seperti apa? Nah, ini juga perlu Anda perhatikan. Yang pertama, prosedur teks itu biasanya ditulis dengan menggunakan simple present tense. Mengapa? Karena yang ditulis dalam prosedur teks ini tuh berupa kalimat-kalimat yang faktual. Gitu. Kalimat-kalimat faktual tuh
semacam apa ya? Kita lihat nih di bagian instruction misalnya, paling bawah nih. Itu kalimat-kalimat faktual, kalimat yang berisi tata cara, gimana cara membuat sesuatu, gimana cara melakukan sesuatu. Jadi yang harus digunakan adalah simple present tense, bukan simple past tense gitu misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fitur yang kedua adalah imperative sentence. Imperative sentence itu seperti apa? Itu artinya kalimat perintah. Ini kalimat yang biasanya tuh di dalamnya terdapat namanya tuh action verbs gitu, atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik gitu misalnya. Contohnya nih, contohnya yang digunakan di bagian instruction ini juga tadi, ini cukup banyak gitu ya. Ini transfer the mixture gitu, pindahkan gitu, transfer, pindahkan campuran tersebut ke dalam wadah yang baru gitu. Nah itu bentuk dari imperative sentence gitu. Jadi kita diperintah gitu ya, untuk kita memerintah pembaca untuk melakukan langkah-langkah ini. Yang ketiga itu connectives atau kata hubung antar kalimat gitu ya, antar kalimat yang digunakan untuk apa? Agar langkah-langkahnya ini bisa mudah dipahami gitu ya. Kita bisa melihat hubungan antar langkah-langkahnya ini gitu ya. Supaya langkahnya itu bisa runtut dan mudah untuk dipahami. Misalnya bisa dengan kalau bahasa Inggris tuh first gitu, pertama-tama, atau second, yang kedua gitu, then selanjutnya gitu, after that, setelah itu, atau kalau terakhir finally, terakhir, itu juga bisa. Tapi kalau tidak menggunakan itu juga bisa teman-teman. Contohnya yang di teks ini gitu. Di teks ini tidak menggunakan kata hubung semacam itu, tapi menggunakan penomoran-penomoran biasa aja gitu. Numbering seperti biasa gitu ya. Satu, langkah pertama satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Nah seperti itu juga bisa teman-teman kalau mau. Dan yang keempat adalah adverbs. Adverbs itu apa sih? Adverbs itu intinya kata keterangan. Nah itu biar apa? Biar lebih lengkap. Biar lebih lengkap, biar lebih jelas langkah-langkahnya ya kan. Nah, yang bisa diberikan kata keterangan, bisa kata keterangan waktu, misalnya kan, adverbs of time gitu ya, kata keterangan waktu. Contohnya yang di instruction nomor 4 nih, paling bawah, kalimat paling bawah, ya kan. Transfer the mixture to an insulated tub or paper containers and freeze for 4 to 6 hours. 4 to 6 hours, ya kan. Nah, ini kata keterangan digunakan untuk ya biar lebih lengkap, biar lebih jelas gitu kan. Kalau nggak dikasih waktunya gitu kan, bisa-bisa orang salah, bisa-bisa orang membekukan es krim hanya waktunya kurang atau waktunya kelamaan, nah kan bisa salah prosedurnya ya. Jadi menambahkan kata keterangan yang jelas itu juga penting dalam suatu teks prosedur. Oke, lanjut teman-teman. Nah ini kita masuk ke contoh latihan soal. Ini contoh yang mudah sebenarnya teman-teman, nggak susah kok. Kenapa? Karena semua jawaban ini sebenarnya itu ada di dalam teksnya gitu. Jadi Anda sebenarnya hanya perlu membaca dan memahaminya dengan baik. Gitu. Membaca dan memahami teks dengan baik. Nah, membaca dan memahami teks dengan baik itu penting banget teman-teman. Nggak hanya untuk keperluan ngerjain soal, tapi juga untuk keperluan kita sehari-hari gitu ya. Kalau kita mau masak, terus kita mau ngikutin suatu resep, ya kita harus betul-betul pahami gitu. Jangan sampai salah bahannya, jangan sampai salah langkahnya gitu. Jadi penting sekali bagi teman-teman untuk bisa memahami isi dari suatu bacaan gitu ya teman-teman. Nah, soal nomor 1, kita bahas satu-satu nih. Soal nomor 1, according to the text, ya kan? Menurut teks tersebut, how should you serve the homemade ice cream? Ya kan? Bagaimana cara Anda menyajikan es krim tersebut? Ini gampang lah sebenarnya ya teman-teman ya. Gimana caranya kita menyajikan es krim? Es krim itu disajikan seperti apa? A, jawabannya mixed, dicampur. B, melted, meleleh. Atau C, cold or frozen, dingin atau beku. Ya jelas jawabannya C ya teman-teman ya. Beku dan atau dingin gitu kan. Ya kalau jawaban A kurang jelas gitu ya. Mixed kan dicampur. Campur dengan apa? Itu kan kurang jelas. B, melted, meleleh. Masa kita ngasih es krim ke orang meleleh, kan aneh gitu ya. Jadi jawabannya adalah C ya, teman-teman. Lalu yang kedua nih, nomor 2. How many portions of ice cream can you make by following this recipe? Berapa porsi es krim
yang dapat Anda buat dengan mengikuti resep ini gitu. Nah, yang namanya resep itu kan pasti terbatas gitu ya. Pasti hanya terbatas untuk porsi tertentu gitu kan. Kalau kita lihat nih di bagian ingredients itu kan terbatas kan. Ya kan bahan yang digunakan hanya satu gelas krim gitu, 7 ons susu. Ya kan pastinya terbatas gitu kan. Ini resep untuk porsi yang terbatas. Nah, berapa porsi yang bisa Anda buat untuk jika menggunakan resep ini? Ada jawabannya di teks juga teman-teman. Nih, bisa lihat di bagian atas nih. Di atasnya ingredients ada calories, di atasnya lagi ada servings tulisannya tuh. Servings itu bahasa lainnya itu portion atau porsi. Servings di sini tulisannya 5, 5 gitu. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah B, 5 gitu ya teman-teman. Lalu untuk soal nomor 3, what are the tools needed to make homemade ice cream? Apa saja sih alat yang dibutuhkan untuk membuat es krim ini? Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Yang ditanya adalah toolsnya gitu ya. Alat-alat apa yang dibutuhkan? Bukan ingredientsnya, bukan bahan-bahannya. Ya kan? Kalau yang ditanya bahannya, ingredients, ini udah jelas jawabannya yang A kan. Ya kan? Heavy whipping cream, condensed milk, vanilla extract. Kenapa? Karena ada bagiannya sendiri yang nanya tentang bahan-bahan, ingredients. Tapi yang ditanya bukan ingredients, teman-teman. Yang ditanya di sini adalah tools. Alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan? Ya kan? Ini nggak ditulis secara langsung nih sama dia. Tapi ditulis di bagian instruction. Disisipkan di bagian instruction. Teman-teman bisa melihat, kalau secara jeli itu bisa kelihatan nih. Ada, kita membutuhkan mixer. Untuk apa? Untuk mengaduk. Ya kan? Untuk mengaduk susunya gitu, es krimnya biar tercampur. Kita butuh bowl. Bowl itu apa? Mangkok gitu ya, wadah gitu ya. Butuh spatula juga untuk mengaduk gitu. Butuh kontainer juga gitu kan. Kontainer tuh wadah gitu ya untuk menyimpan es krimnya sebelum dimasukkan ke kulkas. Nah, itu semua ada nih kalau teman baca baik-baik ada di bagian instruction ini gitu. Jadi memang betul-betul harus baca secara baik-baik gitu ya untuk menjawab dengan benar. Gitu ya teman-teman, ini contoh soal yang cukup mudah sebenarnya kalau teman-teman bisa memahami teks dengan baik. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini materi yang kedua sekarang nih. Materi kedua yaitu tentang news items atau news text atau news article gitu ya. Atau bahasa Indonesia itu gampangnya teks berita gitu. Teks berita ini biasanya kita temukan di dalam koran, kita temuin di artikel internet atau di mana-mana itu kan banyak sekali ya teks berita. Teman-teman Anda bisa cek sendiri gitu. Nah, apa itu teks berita? What is a news article? Ya, news articles are written to inform readers about current affairs or events. Teks berita adalah tulisan yang memberikan informasi tentang kejadian-kejadian, tentang berita-berita, atau tentang gejala-gejala terkini yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat gitu ya. Jadi itu, kata kunci tadi itu, to inform. Tujuannya adalah to inform, untuk memberikan informasi. Informasi tentang apa aja, bisa macam-macam gitu kan. Yang namanya teks berita ya bisa berita misalnya, berita olahraga, ya kan. Misalnya nih contohnya gambar berita sepak bola misalnya gitu. Atau berita tentang kriminalitas gitu, tentang ibu-ibu dibegal ya, itu bisa juga tuh. Jadi teks berita gitu kan. Berita-berita politik gitu misalnya nih, Jokowi nih gambar ini kan. Itu bisa juga jadi news article gitu. Atau berita tentang masalah-masalah isu-isu sosial, bencana alam gitu, seperti banjir lah, ya kan itu bisa juga. Berita-berita ekonomi, bahkan berita-berita tentang artis, tentang gosip itu juga bisa termasuk dalam news article, begitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Contohnya gimana sih news article ini? Contohnya gini teman-teman, ini kita ngeliat contoh sekaligus memahami strukturnya itu semacam apa sih. Teman-teman kalau mau, sekali lagi kalau mau di pause videonya untuk baca gitu ya, untuk diberhentikan sejenak videonya untuk baca teks ini boleh banget gitu, lebih baik. Nah, contohnya ini gitu teman-teman. Ini teks berita tentang minyak goreng. Minyak goreng gitu kan, akhir-akhir ini lagi cukup heboh tentang minyak goreng mahal gitu. Nah, ini ada beritanya nih tentang minyak goreng, tentang salah satu kasus yang terkait dengan minyak goreng. Nah, coba kita kaitkan dengan struktur gitu. Struktur dari teks berita itu ada 3. Umumnya lah ya, elemen penting dalam
teks berita tuh ada 3. Pertama headline atau main eventnya. Apa itu headline? Itu artinya judul berita. Gampangnya itu, headline itu judul berita atau ide utama dari berita atau inti dari berita itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, baca. Intinya ini adalah, judulnya ini adalah 8 people detained for selling cooking oil above price limit. Itu judul beritanya tuh. Ini headline-nya nih. 8 people detained for selling cooking oil above price limit. Artinya ini berita tentang orang-orang yang ditangkap karena menjual minyak di atas batasan harga gitu. Jual minyak mahal di atas batasan harga. Nah, akhirnya ditangkap sama polisi. Intinya itu, teks ini tuh. Itu headline-nya tuh. Nah, setelah ada headline-nya, itu headline-nya tuh harus dielaborasi gitu. Elaboration. Ini aspek kedua tuh elaboration atau elaborasi. Ya. Penjelasan lebih lanjut gitu ya. Penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang suatu peristiwa tersebut. Misalnya, dijelaskan dengan detail, ya, dengan detail siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat dalam berita tersebut. Kalau di sini contohnya ada Komisioner Budi Susanto misalnya, dia terlibat tuh, polisi itu dia misalnya, polisi yang terlibat. Siapa lagi yang terlibat? Adalah pihak-pihak lain yang terlibat. Terus juga bisa menjelaskan secara rinci waktunya, kapan terjadinya kasus ini, gitu. Kapan terjadi berita ini? Ada tanggalnya biasanya. Terus lokasi kejadiannya di mana? Kalau teman-teman baca di sini kalimat kedua tuh, in South Jakarta, di Jakarta Selatan, gitu. Kota Jakarta Selatan. Nah, itu bisa dijelaskan secara rinci, secara lebih jelas. Dan yang ketiga itu source, teman-teman. Source itu apa? Source itu ini juga elemen penting dalam teks berita gitu. Source itu sumber berita. Gitu. Yang namanya teks berita itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh kita asal ngarang gitu kan. Harus ada sumbernya yang jelas, harus ada ya sumber berita yang jelas gitu ya, bukti yang jelas. Nah ini biasanya kalau dalam teks berita tuh bentuknya pernyataan gitu ya, pernyataan, komentar, atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang terlibat dengan satu peristiwa atau gejala tertentu. Bisa jadi seorang saksi mata misalnya, atau seorang ahli gitu ya, atau ya orang-orang lain yang terlibat gitu ya. Makanya kalau dalam news text ini gitu, teks berita ini biasanya ada seringkali dipakai kutipan gitu kan, kutipan quote gitu ya, kutipan bisa kutipan langsung, bisa kutipan tidak langsung. Contohnya ada di paragraf pertama nih teman-teman, ya kan, salah satu sumber berita dia ini adalah kutipan dari seorang komisioner Budi Susanto namanya. Siapa nih komisioner Budi Susanto? Dia adalah seorang Chief of South Jakarta Metropolitan Police. Dia Kapolres Jakarta Selatan. Gitu. Nah, si Budi Susanto dia ngomong, we have detained 8 people and are interrogating witness to decide their status. Dia ngomong begitu. Nah, itu kutipannya dia, omongannya dia dikutip dan dijadikan sumber, dijadikan source dalam berita, dalam teks berita ini. Nah, itu penting juga teman-teman. Oke, begitu gambaran umumnya gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung deh masuk ke latihan soal, karena waktu kita nggak banyak sebenarnya teman-teman, hanya 20 menit. Nah, kita masuk ke latihan soal. Ini sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang tadi udah kita bahas di soal prosedur teks gitu ya, teks prosedur gitu ya, bahwa semua jawabannya ini gampang. Kenapa? Kan semua jawabannya itu ada dalam teks teman-teman. Jadi teman-teman, Anda semua hanya perlu membaca dan memahami teksnya dengan baik gitu ya. Nah, kalau Anda bisa memahami dengan baik, maka menjawab soal pun akan bisa mudah. Nah, pertama soal pertama gitu ya. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Apa tujuannya dari teks berita ini kira-kira? Kalau A, to argue that oil prices must be lower. Untuk berargumen. Teks ini untuk berargumen bahwa, memberikan argumen bahwa harga minyak harus diturunkan. Benar gak? Ya enggak gitu ya. Ini bukan teks argumen, ini teks berita. Kalau B, to explain how to sell oil at a high price. Menjelaskan bagaimana caranya menjual minyak dengan harga mahal. Benar gak?
kurang tepat, teman-teman. Salah banget itu ya. Dan C, to share the writer's experience on buying cooking oil in Indonesia. Benar nggak? Untuk membagikan pengalaman penulis tentang membeli minyak. Enggak gitu ya. Ini bukan teks tentang pengalaman penulis. Jadi jawabannya D, teman-teman. To inform the readers about a case related to high oil prices. Untuk menginformasikan pembaca tentang kasus yang terkait dengan harga minyak yang tinggi. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa teks berita tujuannya adalah to inform, untuk memberikan informasi. Jadi jawabannya adalah D, teman-teman. Lalu yang kedua nih, ini juga nggak susah-susah amat, sebenarnya pertanyaannya gampang. Why did the police arrest those 8 people? Kenapa polisi menahan 8 orang tersebut? Ya kan? Kalau A, jawabannya A, they were keeping tons of oil on trucks. Mereka menyimpan beberapa ton minyak di dalam truk. Benar nggak mereka melakukan itu? Mereka benar melakukan itu. Tapi bukan karena itu mereka ditangkap gitu ya. Bukan karena itu ya. Lebih tepatnya kenapa mereka ditangkap? B gitu ya. They were allegedly selling cooking oil exceeding the government's price limit. Mereka disangka telah menjual minyak goreng exceeding itu artinya melebihi atau melampaui batasan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu alasan kenapa 8 orang ini ditangkap gitu ya, ditahan oleh kepolisian. Jawabannya B. C benar nggak? C ini agak mirip kan pilihannya, tapi salah. Ya, karena dia bilang they were allegedly selling cooking oil below the government price limit. Mereka menjual mereka menjual minyak goreng di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Enggak, mereka justru sebaliknya. Mereka menjual di atas harga yang ditetapkan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Gitu ya teman-teman. Nah, oke. Sudah sampai situ aja teman-teman. Makasih banyak atas perhatiannya. Kita akan nanti lanjut berdiskusi di kelas. Oke teman-teman, thank you very much. Terima kasih. Sampai jumpa.